7 sifat yang membuat jin takut dan segan. Sobat, pernahkah kalian merasa ada yang mengawasi, bulu kuduk merinding, atau bahkan melihat bayangan sekilas di sudut mata? Alam gaib itu nyata. Ia berdampingan dengan kita. Tapi tahukah kalian, menurut Primbon Jawa, ada loh 7 sifat manusia yang bukan cuma bikin jin takut, tapi juga segan. Sifat-sifat ini bisa jadi tameng kita. Loh, penasaran? Sebelum kita mulai, yuk bantu channel ini berkembang dengan cara klik tombol like jika kalian suka konten ini, tulis komentar di bawah, subscribe untuk mendapatkan update video menarik lainnya, dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasi biar nggak ketinggalan setiap video baru dari kami. Baik, mari kita selami dunia primbon. Ini dia 7 sifat yang membuat jin takut dan segan pada manusia. 1. Iman yang kuat dan ketaatan beribadah, benteng cahaya manusia. Menurut Primbon Jawa, alam semesta ini terdiri dari berbagai dimensi, termasuk alam gaib yang dihuni oleh makhluk-makhluk tak kasat mata seperti jin dan setan. Interaksi antara manusia dan jin bukanlah sekadar kisah mistis, melainkan sebuah realitas yang dipengaruhi oleh energi spiritual. Disinilah iman yang kuat menjadi fondasi utama, sebuah perisai tak terlihat yang paling kokoh untuk melindungi diri. Aura spiritual, cahaya yang menolak kegelapan. Primbon Jawa meyakini bahwa setiap manusia memiliki aura spiritual yang memancar dari dalam dirinya. Aura ini adalah cerminan dari kondisi batin, pikiran, dan keyakinan seseorang. Jin dan setan, pada dasarnya, adalah makhluk yang memiliki energi negatif. Mereka tidak bisa bertahan di dekat sumber energi positif yang sangat kuat. Iman yang kuat berfungsi sebagai generator energi positif yang masif. Ketika seseorang memiliki keyakinan yang teguh kepada Tuhan, hatinya dipenuhi oleh ketenangan, harapan, dan keberkahan. Ini memancarkan aura spiritual yang sangat terang dan murni, bagaikan cahaya yang menyilaukan dan menolak kegelapan. Jin yang mencoba mendekat akan merasakan sensasi panas, tidak nyaman, bahkan ketakutan. Mereka akan segan untuk mengganggu, karena energi negatif mereka tidak mampu menembus perisai cahaya ini. Ketaatan beribadah, menjaga kestabilan benteng. Iman yang kuat tanpa praktik nyata hanyalah sebuah konsep. Primbon menekankan pentingnya ketaatan beribadah sebagai wujud nyata dari iman. Ibadah, dalam berbagai bentuknya, adalah ritual spiritual yang secara terus-menerus memperkuat dan menjaga kestabilan benteng iman. Salat atau sembahyang, setiap gerakan dan bacaan dalam salat bukanlah sekadar ritual fisik. Setiap sujud, rukuk, dan doa adalah bentuk penyerahan diri total kepada Sang Pencipta. Energi yang dihasilkan dari kehusyukan ini sangat kuat. Jin dan setan yang mencoba mengganggu saat salat akan merasa terhambat dan tidak berdaya, karena pada saat itu, manusia berada dalam kondisi spiritual yang paling tinggi. Zikir dan doa, mengingat Tuhan, zikir, dan memohon perlindungan, doa, secara rutin berfungsi sebagai penguat frekuensi spiritual. Setiap lafaz zikir yang diucapkan dengan tulus akan menciptakan getaran positif yang menyebar di sekitar tubuh, membersihkan aura dari pengaruh negatif. Jin akan sangat segan untuk mendekat, karena mereka tidak bisa bertahan dalam frekuensi energi yang tinggi dan murni ini. Puasa dan laku prihatin. Praktik-praktik ini tidak hanya membersihkan jiwa, tetapi juga melatih pengendalian diri. Saat berpuasa, manusia belajar menahan hawa nafsu, yang merupakan makanan utama bagi jin untuk menguasai manusia. Dengan puasa, jin akan kelaparan secara energi dan tidak bisa menguasai pikiran atau emosi. Membaca kitab suci, ayat-ayat suci dipercaya memiliki kekuatan supranatural yang mampu mengusir jin. Suara lantunan ayat suci dengan niat baik akan menciptakan gelombang energi positif yang membersihkan ruangan dari energi negatif. Jin yang berada di sekitarnya akan merasa sangat tidak nyaman dan terpaksa pergi. 2. Berpikir jernih dan berhati tenang. Senjata yang membuat jin kehabisan akal. Dalam pandangan Primbon Jawa, salah satu strategi utama jin untuk mengganggu manusia adalah dengan mengendalikan emosi dan pikiran mereka. Jin akan mencari celah untuk menyusup ke dalam batin manusia yang sedang kacau, cemas, atau marah. Sebaliknya, manusia yang memiliki pikiran jernih dan hati yang tenang adalah target yang paling sulit, bahkan mustahil, untuk dikuasai. Sifat ini bukan hanya sekadar karakteristik psikologis, tetapi juga merupakan tameng spiritual yang membuat jin kehabisan akal. Strategi jin, memancing kekeruhan emosi. Jin bekerja dengan cara memprovokasi.
Mereka sering membisikkan keraguan, ketakutan, dan kemarahan. Tujuannya adalah untuk membuat pikiran manusia menjadi keruh dan tidak rasional. Marah berlebihan. Saat seseorang marah, energinya menjadi tidak terkendali dan bergejolak. Dalam kondisi ini, jin bisa dengan mudah menumpang dan memperparah kemarahan, bahkan memicu tindakan di luar kendali. Kecemasan dan ketakutan. Perasaan cemas yang berlebihan akan menciptakan getaran energi yang lemah dan rentan. Jin sangat suka memanfaatkan rasa takut, membuat manusia berhalusinasi, merasa diikuti, atau paranoid. Kesedihan mendalam, kesedihan yang tak berujung juga menjadi celah. Jin bisa mempermainkan pikiran, membuat seseorang merasa putus asa, kehilangan semangat hidup, dan membuka diri pada pengaruh negatif. Pikiran jernih, kunci mengendalikan diri. Manusia yang melatih diri untuk berpikir jernih memiliki kontrol penuh atas pikirannya. Mereka tidak mudah terpancing emosi atau bisikan-bisikan negatif. Ketika dihadapkan pada masalah, mereka akan mencari solusi dengan logis, bukan dengan emosi. Sifat ini membuat jin frustrasi, karena mereka tidak menemukan pintu masuk untuk mengganggu. Fokus pada logika. Pikiran jernih memungkinkan seseorang untuk membedakan antara realitas dan halusinasi. Ketika ada bisikan aneh atau perasaan tidak enak, mereka akan mengabaikannya, karena tidak ada dasar logika yang kuat. Ini membuat jin kehilangan kekuatan mereka. Membatalkan niat buruk. Jin suka membisikkan niat buruk, seperti dendam atau iri hati. Pikiran jernih akan langsung menolak niat-niat tersebut, membuat jin gagal menanamkan pengaruhnya. Hati tenang, energi yang menenteramkan. Hati yang tenang adalah cerminan dari kedamaian batin. Ketenangan ini menciptakan energi yang stabil dan positif. Jin, yang benci dengan kedamaian, akan merasa sangat tidak nyaman berada di dekat orang yang tenang. Stabilitas emosi. Orang dengan hati tenang tidak mudah goyah. Saat menghadapi tekanan, mereka akan tetap tenang dan mengambil langkah-langkah yang bijak. Kestabilan ini adalah perisai yang kuat. Energi dingin yang mencegah konflik. Aura dari hati yang tenang sering digambarkan sebagai energi dingin yang menenteramkan. Energi ini meredam getaran negatif dari luar. Jin, yang suka memicu konflik dan kekacauan, tidak akan bisa berinteraksi dengan energi yang tenang ini. Mereka akan menjauh karena tidak ada ruang untuk mereka beroperasi. 3. Ikhlas dan tidak serakah. Kunci memutus rantai godaan jin. Menurut Primbon Jawa, sifat ikhlas dan tidak serakah adalah tameng spiritual yang sangat kuat, terutama dalam menghadapi godaan jin yang kerap kali menawarkan jalan pintas untuk mendapatkan kekayaan atau kekuasaan. Sifat serakah adalah pintu gerbang yang paling mudah dibobol oleh jin, sementara keikhlasan adalah kuncinya untuk mengunci rapat pintu tersebut. Serakah, pintu masuk favorit jin. Jin dan makhluk halus seringkali digambarkan sebagai entitas yang memanfaatkan kelemahan manusia. Kelemahan terbesar yang sering mereka eksploitasi adalah nafsu duniawi yang berlebihan, atau keserakahan. Keserakahan ini menciptakan energi yang sangat cocok dengan frekuensi negatif jin. Ketika seseorang dikuasai oleh rasa serakah, pikirannya akan dipenuhi oleh keinginan untuk memiliki lebih banyak harta, kekuasaan, atau kehormatan, bahkan dengan cara-cara yang tidak benar. Kondisi mental seperti ini adalah ladang subur bagi jin. Mereka akan datang dengan tawaran-tawaran menggiurkan, seperti pesugihan, menawarkan kekayaan instan dengan tumbal atau ritual tertentu, jimat atau benda pusaka, menjanjikan kekebalan, kewibawaan, atau kelancaran rezeki, yang pada dasarnya merupakan kontrak dengan entitas gaib. Bisikan licik, memprovokasi untuk melakukan kecurangan atau penipuan demi mendapatkan keuntungan. Seseorang yang serakah akan mudah jatuh ke dalam jebakan ini. Mereka rela menukar nilai-nilai moral dan spiritual mereka demi ambisi duniawi. Jin melihat manusia seperti ini sebagai mangsa empuk yang bisa mereka kontrol dan permainkan. Mereka tahu, begitu seseorang terjebak, akan sangat sulit untuk melepaskan diri. Ikhlas, perisai yang membuat jin tak berdaya. Sebaliknya, keikhlasan adalah sifat yang paling dibenci jin. Mengapa? Karena keikhlasan adalah wujud penerimaan total terhadap takdir Tuhan. Orang yang ikhlas melepaskan diri dari keterikatan berlebihan pada hal-hal duniawi. Mereka bekerja keras, berdoa,
tetapi hasilnya diserahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Sifat ini menciptakan energi yang lurus, bersih, dan tidak bisa digoyahkan. Jin akan segan, bahkan tidak berani mendekat, karena tidak ada titik lemah. Jin tidak bisa menawarkan apa-apa kepada orang yang ikhlas. Mereka tahu, iming-iming kekayaan atau kekuasaan tidak akan menarik. Hati yang ikhlas sudah merasa cukup dan bersyukur dengan apa yang ada. Memutus jalur komunikasi. Jin berkomunikasi melalui nafsu dan ambisi. Ketika nafsu serakah itu tidak ada, maka jalur komunikasi pun terputus. Bisikan-bisikan godaan tidak akan sampai ke hati orang yang ikhlas. Energi yang terlalu murni. Keikhlasan adalah energi yang sangat murni dan positif. Energi ini bagaikan air suci yang membakar energi negatif jin. Jin tidak bisa menahan getaran energi yang begitu bersih dan tulus. Ikhlas dan keberkahan sejati. Primbon mengajarkan bahwa keberkahan sejati datang dari keikhlasan, bukan dari keserakahan. Harta yang didapat dari jalan yang benar dan diterima dengan ikhlas akan membawa kebahagiaan. Sementara harta yang didapat dari jalan pintas, godaan jin, akan membawa malapetaka, kegelisahan, dan penderitaan. Jin tidak hanya memberikan iming-iming kosong, tetapi juga membawa petaka. Mereka akan terus menuntut, bahkan pada akhirnya mengambil lebih banyak dari apa yang telah mereka berikan. 4. Welas asih dan suka menolong. Aura positif yang membakar energi negatif jin. Dalam ajaran Primbon Jawa, kekuatan spiritual tidak hanya berasal dari ibadah, tetapi juga dari perilaku baik terhadap sesama. Salah satu sifat yang paling powerful adalah welas asih, kasih sayang, dan suka menolong. Sifat ini menciptakan aura positif yang begitu kuat, bagaikan api yang membakar energi negatif jin, membuat mereka ketakutan dan enggan untuk mendekat. Jin dan kebencian, dua sisi koin yang sama. Jin dan setan adalah entitas yang hidup dalam frekuensi kebencian, iri hati, dan kesengsaraan. Mereka suka menyebarkan perpecahan, permusuhan, dan kekacauan. Lingkungan yang dipenuhi oleh energi kebencian, baik itu antar individu maupun di sebuah tempat, adalah rumah yang paling nyaman bagi mereka. Oleh karena itu, manusia yang menyimpan dendam, iri hati, atau tidak peduli dengan penderitaan orang lain, secara tidak sadar menciptakan kondisi yang mengundang jin untuk mendekat. Mereka melihat kebencian ini sebagai celah untuk menumpang dan memperkuat pengaruh negatif mereka. Welas asih, energi terkuat di alam semesta. Primbon meyakini bahwa energi cinta dan kasih sayang adalah yang terkuat di seluruh alam semesta. Ketika seseorang memiliki sifat welas asih dan suka menolong, ia memancarkan energi positif yang luar biasa. Energi ini tidak hanya menyembuhkan dirinya sendiri, tetapi juga menyebar ke sekelilingnya. Bagaimana welas asih menjadi tameng? Aura yang terang dan menyejukkan. Sifat welas asih membuat hati dan pikiran menjadi lapang. Ini memancarkan aura yang terang, damai, dan menyejukkan. Jin dan makhluk halus negatif tidak bisa bertahan di dalam aura seperti ini. Mereka merasa terbakar atau tersakiti, sama seperti vampir yang terkena sinar matahari. Memutus sumber makanan jin. Jin mendapatkan makanan dari emosi negatif manusia, seperti amarah, kesedihan, dan ketakutan. Orang yang welas asih jarang menyimpan emosi negatif ini. Mereka lebih fokus pada memberi, membantu, dan menyebarkan kebaikan. Dengan demikian, mereka memutus sumber energi jin, membuat jin kelaparan dan tak berdaya. Mendapat perlindungan spiritual. Sifat suka menolong adalah perbuatan baik yang mendapatkan balasan dari alam semesta. Menurut Primbon, orang yang sering menolong sesama akan dilindungi oleh penjaga spiritual. Jin akan segan untuk mengganggu, karena mereka tahu ada pasukan pelindung yang siap membela orang tersebut. Hati yang tidak bisa dikuasai. Orang yang welas asih memiliki hati yang lembut dan tidak mudah dikuasai oleh hawa nafsu. Mereka lebih mementingkan kebaikan bersama daripada kepentingan pribadi. Hal ini membuat jin tidak memiliki pijakan untuk merasuki atau mengendalikan mereka. 5. Selalu bersih dan menjaga diri. Kekuatan spiritual dari kesucian fisik. Menurut Primbon Jawa, kebersihan fisik bukan hanya sekadar urusan sanitasi, melainkan cerminan dari kondisi spiritual seseorang. Jin dan makhluk halus negatif sangat tertarik pada tempat-tempat yang kotor, gelap, dan tidak terawat. Sebaliknya,
Mereka akan merasa tidak nyaman, bahkan takut, pada orang dan tempat yang memancarkan aura bersih dan suci. Sifat ini adalah salah satu perisai paling praktis dan efektif yang bisa dimiliki manusia. Kotoran, rumah, favorit jin. Dalam kepercayaan leluhur, jin dan entitas gaib negatif lainnya, seperti genderuwo atau kuntilanak, suka berdiam di tempat yang kotor dan angker. Contohnya, rumah yang tidak terurus, tumpukan barang bekas, debu yang menumpuk, atau ruangan yang lembab dan gelap. Lingkungan yang kumuh, saluran air yang mampet, semak-semak belukar yang tidak terpotong, atau tempat pembuangan sampah. Kondisi fisik yang tidak bersih, baju yang tidak dicuci, badan yang bau, atau rambut yang lepek. Kondisi-kondisi ini menciptakan energi negatif yang sejalan dengan frekuensi jin. Kotoran dan kekumuhan adalah makanan bagi mereka. Semakin kotor sebuah tempat, semakin kuat energi negatifnya, dan semakin banyak pula jin yang betah berdiam di sana. Jin melihat kondisi ini sebagai undangan terbuka untuk masuk dan mengganggu. Kebersihan, benteng yang membuat jin mundur. Sebaliknya, kebersihan adalah wujud dari kesucian, baik lahir maupun batin. Menjaga kebersihan diri dan lingkungan secara rutin akan menciptakan benteng energi positif yang sangat kuat. Mandi dan mencuci pakaian. Mandi bukan hanya membersihkan kotoran fisik, tetapi juga membersihkan aura dari energi negatif yang menempel sepanjang hari. Baju yang bersih dan wangi juga memancarkan aura yang baik. Jin akan segan mendekat pada orang yang selalu menjaga kebersihan dirinya, karena mereka tidak menemukan jejak kotoran energi untuk diikuti. Menjaga kebersihan rumah. Rumah yang bersih dan rapi akan terasa lebih lapang dan terang. Cahaya dan sirkulasi udara yang baik akan mengusir energi negatif. Rutin membersihkan debu, menyapu, mengepel, dan menata ruangan akan membuat jin merasa tidak betah dan terpaksa pergi. Primbon Jawa bahkan menganjurkan untuk menyalakan dupa atau kemenyan dari bahan alami dengan niat baik untuk membersihkan energi ruangan. Wangi-wangian alami. Aroma alami seperti bunga melati, kenanga, atau minyak wangi non-alkohol dipercaya memiliki energi yang disukai oleh makhluk halus positif dan dibenci oleh makhluk halus negatif. Menggunakan wangi-wangian ini secara rutin akan menciptakan aura perlindungan. Hubungan antara fisik dan batin. Primbon meyakini bahwa kebersihan fisik adalah cerminan dari kebersihan batin. Seseorang yang menjaga kebersihan diri cenderung memiliki pikiran yang lebih jernih dan hati yang lebih tenang. Ini menguatkan poin-poin sebelumnya. Sifat bersih secara fisik akan mengundang energi baik dari alam semesta, sementara kotoran fisik akan menjadi magnet bagi energi negatif. 6. Jujur dan tidak suka berbohong. Kekuatan energi yang lurus dan murni. Dalam Primbon Jawa, kebohongan tidak hanya merugikan orang lain, tetapi juga menciptakan kekusutan, energi yang dapat dimanfaatkan oleh jin dan makhluk halus. Sebaliknya, kejujuran adalah sifat yang menciptakan energi lurus, murni, dan kuat, yang membuat jin merasa segan dan tidak bisa menemukan celah untuk menyusup. Sifat ini adalah perisai spiritual yang dibangun dari integritas. Kebohongan, jaring-jaring energi negatif. Jin dan makhluk halus suka beroperasi dalam kekacauan dan ketidakbenaran. Setiap kebohongan yang diucapkan atau dipikirkan akan menciptakan getaran energi yang tidak harmonis dan kusut. Satu kebohongan akan seringkali menuntut kebohongan lain untuk menutupi, menciptakan jaring-jaring yang semakin rumit dan gelap. Pikiran kusut. Kebohongan akan membuat pikiran seseorang menjadi kacau. Mereka akan terus-menerus cemas akan terbongkar, memikirkan strategi untuk menutupi kebohongan, dan merasa tidak tenang. Kondisi mental yang kusut ini adalah pijakan yang ideal bagi jin. Mereka bisa dengan mudah membisikkan keraguan, ketakutan, dan rasa bersalah, memperburuk kondisi batin manusia. Energi yang kotor, bohong adalah tindakan yang tidak jujur. Setiap tindakan yang tidak jujur menciptakan energi yang kotor. Energi ini bagaikan lumpur yang menempel pada aura spiritual, membuatnya menjadi keruh dan mudah disusupi. Memutus hubungan baik. Kebohongan merusak kepercayaan, baik kepercayaan orang lain maupun kepercayaan pada diri sendiri. Jin melihat celah ini sebagai kesempatan untuk memecah belah hubungan antar manusia dan membuat seseorang merasa sendirian dan rentan. Kejujuran, energi yang lurus dan tidak bisa ditembus. Sebaliknya,
Kejujuran adalah sifat yang paling dibenci jin karena menciptakan energi yang sangat lurus, terang, dan tidak memiliki celah. Energi yang transparan, orang yang jujur tidak memiliki hal yang disembunyikan. Pikirannya lurus dan bersih. Energi mereka memancar dengan transparan. Jin, yang suka bersembunyi dalam kegelapan dan kebohongan, akan merasa sangat tidak nyaman di dekat energi yang terang dan jujur ini. Mereka tidak dapat menemukan titik lemah untuk menyusup. Hati yang tenang dan damai, kejujuran membawa kedamaian. Seseorang yang jujur tidak perlu cemas atau takut akan terbongkar. Hatinya tenang dan damai. Kondisi hati yang stabil ini adalah benteng yang kokoh, seperti yang sudah dibahas pada poin sebelumnya. Jin tidak bisa menguasai hati yang tenang. Tindakan yang sejalan dengan niat. Orang yang jujur, tindakannya sejalan dengan niatnya. Tidak ada kontradiksi. Keselarasan antara pikiran, perkataan, dan perbuatan ini menciptakan kekuatan spiritual yang luar biasa. Jin tidak memiliki kesempatan untuk memprovokasi keraguan atau konflik batin. Membangun kepercayaan spiritual, Primbon meyakini bahwa kejujuran adalah salah satu kunci untuk mendapatkan restu spiritual dari alam semesta. Orang yang jujur akan dilindungi oleh kekuatan-kekuatan baik karena integritasnya. 7. Memiliki weton atau hari lahir yang kuat, kekuatan bawaan sejak lahir. Menurut Primbon Jawa, setiap manusia dilahirkan dengan karakteristik dan energi bawaan yang unik, yang disebut weton atau hari lahir. Weton adalah kombinasi dari hari pasaran, pahing, pon, wage, kliwon, legi, dan hari masehi, Senin, Selasa, Rabu, DST. Primbon meyakini bahwa beberapa weton tertentu memiliki energi spiritual yang lebih kuat sejak lahir. Energi bawaan ini bisa menjadi perisai alami yang membuat jin dan makhluk halus segan dan takut untuk mengganggu. Makna filosofis di balik weton. Weton bukan sekadar perhitungan hari, tetapi sebuah simbol dari siklus alam semesta. Setiap weton membawa energi dari perpaduan unsur-unsur, air, api, angin, tanah, dan arah mata angin. Kekuatan spiritual dari beberapa weton dipercaya datang dari perpaduan yang harmonis dari unsur-unsur ini. Primbon Jawa menggambarkan orang dengan weton yang kuat sebagai individu yang dilindungi oleh penjaga atau hodam, baik sejak lahir, yang bertugas menjaga diri mereka dari hal-hal negatif. Weton-weton yang dianggap memiliki kekuatan bawaan. Ada beberapa weton yang dalam Primbon Jawa dipercaya memiliki energi spiritual yang tinggi dan seringkali sulit diganggu oleh jin. Mereka memiliki aura alami yang kuat dan berwibawa. Beberapa contohnya adalah Rabu Pon. Weton ini dikenal memiliki neptu yang besar, jumlah hari dan pasaran. Orang yang lahir pada weton ini dipercaya memiliki jiwa pemimpin, kecerdasan, dan kewibawaan yang kuat. Aura kewibawaan ini membuat jin segan dan takut, karena mereka melihat sosok yang tegas dan berwibawa. Kamis Kliwon. Kombinasi hari Kamis, hari yang memiliki energi spiritual tinggi, dan pasaran Kliwon, pasaran yang dianggap sakral, membuat weton ini sangat istimewa. Orang dengan weton ini konon memiliki intuisi yang tajam, kepekaan batin, dan seringkali dilindungi oleh energi alam. Jin akan sangat segan untuk mengganggu, karena intuisi kuat mereka akan dengan mudah mendeteksi kehadiran jin. Jumat Kliwon. Meskipun sering dianggap mistis dan angker, Jumat Kliwon justru memiliki kekuatan spiritual yang luar biasa. Orang yang lahir pada weton ini dipercaya memiliki aura karismatik dan kekuatan batin yang kuat. Jin akan takut karena kekuatan karisma ini dapat mempengaruhi mereka secara spiritual. Senin Legi. Weton ini dikenal dengan sifatnya yang tenang, jujur, dan memiliki kebijaksanaan. Ketenangan dan kejujuran mereka menciptakan aura yang bersih dan lurus, yang membuat jin tidak bisa menemukan celah untuk masuk. Selasa Pon. Orang dengan weton ini dipercaya memiliki semangat tinggi, pantang menyerah, dan berani. Semangat yang membara ini memancarkan energi positif yang sangat kuat, membuat jin tidak bisa bertahan di dekat mereka. Bagaimana weton bawaan bekerja sebagai perisai? Kekuatan weton ini bukanlah sihir atau ilmu hitam. Ia lebih merupakan kekuatan energi yang ada di dalam diri sejak lahir. Energi ini bekerja sebagai perisai alami, yang membuat jin berpikir dua kali untuk mengganggu. Aura perlindungan. Setiap weton yang kuat memiliki aura yang memancar secara alami. Aura ini bertindak sebagai perisai,
memblokir energi negatif jin. Jin tidak bisa menembus aura ini dan akan menjauh. Energi yang tidak sejalan. Jin beroperasi pada frekuensi yang rendah dan negatif. Weton yang kuat memancarkan energi yang tinggi dan positif. Dua frekuensi yang berbeda ini tidak bisa berinteraksi dengan baik. Jin akan merasa tidak nyaman, bahkan tersakiti, saat berada di dekat orang dengan weton yang kuat. Kecerdasan batin. Beberapa weton yang kuat juga memiliki kecerdasan batin yang lebih tinggi. Mereka bisa merasakan kehadiran makhluk gaib, bahkan tanpa sadar. Hal ini membuat jin lebih berhati-hati, karena mereka tahu kehadiran mereka mudah dideteksi. Peringatan penting dalam primbon. Meskipun weton memberikan kekuatan bawaan, primbon juga menegaskan bahwa kekuatan ini tidak akan berfungsi maksimal jika tidak diimbangi dengan sifat-sifat baik lainnya. Kekuatan weton hanya akan menjadi potensi. Ia harus diasah dan diperkuat dengan iman yang kuat, hati yang tenang, keikhlasan, welas asih, kebersihan, dan kejujuran. Tanpa sifat-sifat baik tersebut, kekuatan bawaan dari weton bisa melemah atau bahkan berbalik menjadi bumerang. Seseorang dengan weton yang kuat, namun serakah dan tidak jujur, justru akan menjadi magnet bagi jin yang lebih kuat dan berbahaya. Jin tersebut akan menantang dan mencoba menguasai, karena mereka tahu, jika berhasil, kekuatan bawaan tersebut dapat mereka manfaatkan. Jadi, itulah 7 sifat yang membuat jin takut dan segan pada manusia menurut ajaran primbon Jawa. Intinya, kekuatan terbesar manusia adalah kebaikan, ketenangan, dan keimanan. Jangan takut pada mereka, karena kita punya benteng yang jauh lebih kokoh. Semoga informasi ini bermanfaat. Jangan lupa like, komentar, dan subscribe, serta share video ini ke teman-teman kalian ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.